sampai hari-hari mana-mana hingga dia sampai hari berikutnya dia sambung sebab ke hari ke dia mantap pembahasan masalah keadaan ahli surga dalam surga. Keadaan ahli surga, keadaan ahli neraka dalam neraka kami sampaikan. Ini keadaan ahli surga. Kebangkitan keadaan mereka itu yang ke tengah-tengah tanya ahli surga tengah berlezat-lezat dalam surga. Tiba-tiba menyeru daripada pihak Allah. Artinya terdengar seruan. Makna daripada pihak Allah, seruan itu datang dari Allah. Cuma berarti seruan tersebut bagi suara manusia bukan. Tapi yang pada seruan itu adalah suruhan daripada Allah Ta'ala. Putra teman seruan tersebut berjalan oleh Nuhai Jibril kepada surga. Terdengar bahwa perintah kepada Jibril. Hai Jibril, tajak digata kepada ubina mandum-mandum surga. Ubina mandum surga atijak digata dan datangkan olehmu akan kami dengan hadaratil Qudus. Yakcok satu tempat yang di dalam surga yang namanya hadarat Qudus ataupun hadaratil Qudus. Namanya dalam surga ada tempatnya hadaratil Qudus. Nyu sabak meno yo. Sabak na uro singa getanyo ahli surga maksudnya. Duku sapat di Allah Taala bak sabah surga di suatu tempat yang namanya hadaratil Qudus. Yang dinantu duku mulia di Allah ahli surga. Menjelah kita lain nam report yang terjadinya hari Jumat. Karena ini hari-hari dalam surga na uro-uro anak jak tahu lunci. Na uro-uro umat jak bak nabi, jak tahu nabi. Na uro-uro murid jak bak murid. Na uro-uro bertanya mencapat pada sebuah tempat untuk dijamu oleh Allah. Tempat yang dijamu bertanya oleh Allah Ta'ala dinamakan dengan Hadaratil Qudus. Dia visitor ke Bak Jibril pada tempatnya, tempat yang cukup luas, yang cukup raya. Dia visitor Bak Jibril bak seluruh surga. Jak digata Jibril, ya cok sama tempat yang namanya Hadaratul Qudus. Jumpa bukan supaya aku hendak menjamu di dalamnya akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan umatnya. Kena pujamin ditanya oleh Allah, ditanya ahli surga. Urut-urut yang masuk dalam surga dipujamin oleh Allah. Cuma Allah yang pujamin kiban. Yang terkadang itu tidak Hadaratul Qudusnya 61 tempat, 61 surga kata Nabi, satu tempat yang dalam surga yang luasnya luar biasa, yang nikmat di dalamnya jangankan diucapkan oleh manusia, terlintas lawati orang-orang di enam model nikmat. Yang tenaga berkata. Kan? Menang kepada Jibril, yakcuk digata Jibril tempat yang namanya Hadaratul Qudus, iaitu lu nak jamu, lu nak mulia Muhammad dan umatnya. Kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Maka berjalanlah Jibril kepada segala surga. Berangkatlah Jibril bak seluruh surga akan dijak kita dan berkeliling ia akan dia di bujur, berkeliling ia akan dia bujur dan bintangnya. Gejak rata sago surga, rata tingkat dijelajahi, rata sago berperiksa, rata tempat yang dalam surga hanya tinggal bersifat mandum-mandum yang sikat di Jibril bahwa di mana tempat yang namanya Hadaratul Qudus. Surga cukup luar dekat surga. Surganya beribai-ribai kapal hanabenya. Jibril walaupun mungkin gejaknya gejak terbang mengelilingi seluruh yang namanya surga, dia sikat di setiap penjuru, di setiap sudut-sudutnya, di mana tempat yang bernama Hadaratul Qudus, maka tiada mendapat ia akan sesuatu yang jumpa. Sikat di Jibril hanya mendapat tempatnya. Kan? Jadi kadang-kadang kita ingat angkau pernah terdengar soal ini. Maka tiada mendapat ia akan sesuatu, maka datang ia pada tiang aras. Pastikan hana berupa bijak di Jibril pada tiang aras dan sembah ia. Gekul di Jibril, ya Tuhanku, telah aku keliling segala surga sekaliannya, maka tiada aku dapat akan sesuatu, ya Allah. Kalung keliling, kalung putar, kalung sikat mencabuh penjuru surga, karena lupa, ya Allah tempat yang namanya Hadaratul Qudus tersebut. Maka firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dekul Allah Ta'ala bak Jibril, berjalan olehmu kepada surga Jannatu Adnin. Jak digata kepada surga Jannatu Adnin dan pilih olehmu pada
pada teratasnya atijak ligata bak surga jannatu adnan acikalan pak tingkat yang paling atas. Maka bahwasanya hinan na satu rukun daripada beberapa rukunnya, na satu tiang daripada segala tiang-tiang surga, rukun tiang kita kenuju ataupun sudut kita kenuju. Maka berjalan Jibril kepada surga Jannatu Adnan. Berangkatlah Jibril kepada surga yang namanya Jannatu Adnan. Karena surga yang paling tinggi, yang paling hebat Jannatu Adnan. Dalam sebuah riwayat surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi daripada seluruh surga-surga. Surga yang paling hayu dan yang kedua surga Jannatu Adnan dan yang kedua surga Jannatul Firdaus. Nah, lupa lagi ya. Ya, Kak. Jadi berjalanlah Jibril kepada surga Jannatu Adnan. Maka berkeliling ia akan dia berkeliling berfikat mensabuk penjuru mendung sudut surga Jannatu Adnan. Maka tiba-tiba ia dengan kampung daripada permata yang merah. Tiba-tiba dengan berfikat di sabuk kampung satu dusun satu tempat dia pegang. Sabuk kampung dia satu tempat yang dipegang oleh Allah Ta'ala daripada permata yang merah. Lagi tinggi atas surga sekaliannya. Rupanya tempatnya lebih banyak berbanding daripada seluruh surga-surga yang lain. Seluruh tingkatan-tingkatan surga yang lain. Yang paling banyak kerana sebuah tempat yang dipegang oleh Allah Ta'ala daripada permata yang merah. Dan baginya tempat tersebut ada satu pintu daripada emas yang merah. Maka tiada kuasa bahawa hendak mensifat akan dia. Menyuguh pegang bagaimana kira-kira bentuk tempat tersebut. Nyo hana tahu kena doa bagaimana sifatnya. Mana sifat keadaannya. Keadaan tempat tersebut. Bagi kiban model hana tahu kena pegang pakiban. Nyo tiada kuasa bahawa hendak mensifatkan dia oleh seorang daripada makhluk melainkan Tuhan yang apabila menghendaki menjadi sesuatu dengan firman ia kun fayakun. Hana sok kena tubang, hana sok kena doa, hana sok jid kena pegang. Pakiban ke model sebuah dusun tersebut, sebuah kampung yang sangat indah tersebut, kecuali Allah sendiri yang dapat tupu kiban lagak ni. Yaitu Allah yang apabila diciptakan sesuatu hanya dengan kun jadilah, maka jadi ia. Jadi Allah lah yang doa. Jadi kita pula satu tempat yang lagak-lagak yang luar biasa. Kibat model di antaranya. Bermula mahliganya itu amat tinggi. Mahliga istana. Istana-istana yang terdapat dalam tingkatan surga tersebut manyang-manyang, hayu-hayu. Segala pohon kayunya amat tinggi. Pohon kayu juga demikian. Cukup manyang-manyang. Dan buahnya hampir dapat dicelupi. Dan buahnya sangat dekat. Memang bakai cukup mayang, tapi buahnya sangat rendah-rendah. Dekat. Dan segala burungnya berkata-kata. Ticin-ticin dum berkata-kata. Berkata-katanya aku bernyanyi-nyanyi dengan tasbih yang sangat indah. Sebab Allah burung-burung yang ada dalam surga itu adalah burung-burung itu adalah bertasbih memuji Allah dengan kicauan yang belum pernah dengar berapa indahnya. Dan segala sungainya, kerung-kerung yang ada dalam tempat tersebut terpancar-pancar mengucapkan tasbih. Kerung mentel, percikan-percikan air itu mendengar ucapan-ucapan tasbih. Kelagi yang dalam dunia wayang terdengar ucapan-ucapan tasbih akan Tuhan yang baginya al-jalal wal baqa. Kepada Allah yang Allah bersifat dengan jalal dan Allah bersifat dengan baqa. Baqa kekal. Jalal maha mulia, maha tinggi, maha perkasa. Betapa hebatnya. Ini surganya jadi yang ke Hadaratul Qudus dia, yang ke satu tempat itu yang duyu musafat umat Nabi Muhammad kena milik mulia Allah Taala. Ini benar. Sebab dalam surga ini hanali syariat lagi hidup. Cuma ucapan hana ucapan sia-sia. Hana ucapan sia-sia semuanya ucapan-ucapan kata-kata keselamatan, kata-kata pujian, kata-kata tasbih kepada Allah. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nikah Ibnu Abbas dan tiba-tiba dengan satu malaikat atau bunuh malaikat Jibril kandidat pada tempat yang di dalam surga Jannatu Adnan
Gerumpaklah sebuah tempat yang guna satu bagikan satu kampung yang sangat luas, yang betapa indahnya. Hinan nanti orang ungkapkan tentang keindahan. Tiba-tiba hinan ada bekalan hidro malaikat yang amat besar. Bekalan hidro malaikat hinan yang malaikatnya lempah raya, kubina raya. Berdiri atas demikian surga itu, gedung surganya, yang jika menyuruh Allah Ta'ala akan demikian malaikat itu, bahawa meninggalkan ia akan tapak kakinya daripada tempatnya, sehingga malaikatnya diperintah oleh Allah menyebutkan hinan berpumeri tapak kaki dubenya, dia dapat kaki betul. Niscaya tiada luas akan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Makna tiada luas kan handal. Kira ditubah tapak kaki goknya yang nampak surganya, yang tapak kaki goknya macam handal 7 lapis langit ngomong. Yang nubina ke malaikatnya. Memang surga tempat tanah lapang. Nak kira yang dekat tau. Luar biasa lah yuk. Karena dia tempat ni luar tak tu, luar biasa. Kata oleh empunya cerita itu, nepegang yang mengisahkan cerita tersebut, maka hampir daripadanya oleh Jibril. Patutnya kalau oleh Jibril dan malaikat, nanti roh malaikat yang cukup raya, maka dihampiri, didekati oleh malaikat Jibril dan berkata ia. Dekul oleh malaikat Jibril kepada malaikat tersebut, Assalamualaikum ya Abdullah. Kesejahteraan di atas engkau wahai hamba Allah. Maka menjawab atasnya akan salam. Menjawablah salim, Waalaikumsalam. Dekul oleh malaikat tersebut dan berkata ia. Dekul oleh malaikat Jibril, siapa ada engkau daripada malaikat? Oh kau benar. Bertanya oleh malaikat yang gunung. Yang malaikat yang nampak dusun gunung. Dusunnya itu Hadratil Qudus tempat di. Bertanya oleh malaikat yang lahina, so gatanya. Maka berkata ia, menjawab dari Jibril, aku Jibril, Rasul Tuhan. Lun adalah Jibril, lun adalah utusan Allah. Ada Jibril tahu utusan Allah, utusan Allah kepada para nabi. Mereka Jibril sebagai nabi ataupun rasul, utusan Allah kepada makhluk. Lun adalah Jibril, utusan Tuhan sekalian alam. Maka berkata malaikat itu, dekul malaikat tersebut, Subhanallah Rabbil Alamin. Subhanallah Rabbil Alamin. Pada masa dijadikanku oleh Allah, dan tiada aku dengar dengan nama ini. Nambah ke malaikatnya. Jadi selama mulai Allah Ta'ala berkejut lun, hantam pernah belum dengar nama makhluk Allah, hamba Allah yang bernama Jibril. Yang ini baru dengar kaya. Hebat. Hebat ni nak tuan. Malaikatnya ke beda-beda tempat. Beda nak hidupku lagi. Hidupku di tempat ada manusia, ada makhluk-makhluk yang lain, di tempat yang lain. Berkata ia, aku hendak akan bawa, aku tanggung akan Hadratil Qudus. Bukan Jibril. Lun berkehendak bawa lun nak cek Hadratil Qudusnya. Lun nak cek Hadratil Qudusnya dengan suruh Allah Ta'ala, dengan perintah Allah. Allah berperintah baklun untuk luncuk Hadratil Qudusnya. Maka berkata malaikat itu, betul malaikat ya Jibril, adakah menjadi oleh Allah Ta'ala akan surga yang lain daripada ini? Betul kaya malaikat yang Jibril, bukan Allah Ta'ala nan puji surga yang lain selain tempatnya. Dia hanya jupu yang lain. Karena pengetahuan malaikat sebagai pengetahuan manusia. Ikutnya patah yang kubah dulu diciptakan oleh Allah yang tok-tok yang dulu. Mestilah Allah Ta'ala diciptakan malaikat, mulai jid diciptakan, mulai pun diciptakan, banyak cuma di bertasbih tok-tok yang dia. Dan dikubah yang lain, yang tepatnya juga yang dulu. Dikubah dalam surga pada tempatnya itu tok-toknya yang dulu. Ini adalah perhubungan. Makanya kita tanya buat Jibril, punah surga lain yang dihubungi Allah Ta'ala. Oleh yang bahkan dijadikan 7 surga yang lain daripada ini. Allah telah ciptakan 7 surga yang lain yang bukan surga ini. Dalam surga Jannatu Adnin yang dicok Hadratil Qudus. Maka berkata ia, siapa khazanahnya? Siapa khazanahnya? Khazanahnya penjaga. So penjaga surga-surga itu. Kata Jibril, yaitu Ridwan. Malaikat Ridwan yang tukang jaga surga. Maka berkata malaikat itu bagi Jibril,
Berkala malaikat yang Jibril, siapa yang menanggung akan dia serta engkau. Menyubit tip, gata ikacok, gata diperintah oleh Allah untuk diacok Hadratil Qudus ni. Cuma gata kabar Hadratil Qudus ni, ngensau yang tukang bantu tu. Ngensau tabah. Nya tempat aja dicok. Mesti tamsilan di katanya dunia dicok dunia bimpina. Yang menang aju. Raya tak pada tempatnya. Nya Hadratil Qudus ni, anu dicok. Ngensau yang tukang bantu drone. Karena raya tak maka berkata ia, tiada sertaku seorang. Karena Allah yang tidur dulu lubang. Yang tidur dulu lubang. Pasti lagi legenda cerita yang icok bukit tiba kena cerita. Kena kisahnya itu kan. Nya menang sih, temannya kon bumi nanti. Raya tak tidur baju gubernur. Berkata Jibril, atau berkata ia, ya Jibril, tiada sertaku seorang. Karena mesti yang tukang bantu dulu, mesti lo sekali. Lujak itu ada perintah Allah Ta'ala. Tetapi aku tanggung akan dia seorang pun. Belum kira lo akan lembah Hadratil Qudus ni. Maka berkata malaikat itu, rukun malaikatnya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nyambang itu tiada daya dan upaya, tiada kekuatan, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung. Dengan inilah telah menjanji akan daku oleh Tuhanku. Ini kemudian bila Allah Ta'ala dijanji gelun. Janji gelun adalah yaitu dengan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nampaknya yang tukang tanggung adalah yang punya kekuatan yang dipenolong oleh Allah Ta'ala. Lagi cerita watanya berpegat maut. Watanya buat mati. Matinya sebuah makhluk kan? Mati sebuah makhluk yang paling raya. Dan matinya sebuah makhluk yang paling ngeri. Lebih ciptakan makhluk yang namanya mati buka hijab ya Allah Ta'ala. 20 makhluk bak malik maut, bak malaikat Israel. Waktu kalian mautnya, waktu kalian mati yang di malaikat Israel yang cukup raya dan cukup mengerikan kensaan ke malaikat Israel. Sebab bukan dari Allah Ta'ala, wujud mati itu dalam genggaman malaikat Israel. Yang ketiga, waktu pulih sadar ke, waktu tak sadar ke, waktu kalau bukan dari Allah Ta'ala bahawa menunjuk matinya dalam kekuasaan dalam genggaman malaikat Malik maut, memang bukan kebancara yang Allah lumat di. Kebancara belum kendalikan di, belum tundukkan di. Padahal mautnya matinya lupa raya daripada lu dan paling mengerikan di lo. Berarti baca olehmu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya kita zikir apabila nak beban sesuatu yang kita pikul lah. Kita yang sangat memberatkan, berat ke, susah ke, kita kan dibaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya yang berat. Yang menanti dijawab oleh Jibril yang bahawa mana lain yang tukang bantu lu untuk acok Hadratil Qudus ni. Kecuali yang tu dipenolong oleh Allah Ta'ala satu zikir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir ya. Sunat dibaca banyak-banyak. Maka berkata Jibril, di mana segala anak kuncinya? Wahai saudaraku, dapatkan anak kunci Hadratil Qudus. Hadratil Qudus satu tempat yang luas yang ada di dalam surga Jannatul Adnan. Tempat yang paling tinggi yang ada di dalam surga Jannatul Adnan. Nah, pada anak kunci Jibril nak tamat dalam tempat tersebut. Maka berkata ia, pada pipiku yang kanan. Maka berkata ia, pada pipiku yang kanan. Pada masa dijadikan akan aku oleh Allah Ta'ala. Mulai Allah Ta'ala menciptakan lu, yang tu benar anak kuncinya ke bak bombing lu belah mana? Pipi belah mana bombing lah. Pada pipiku sebelah kanan. Mulai masa diciptakan lu oleh Allah Ta'ala. Dan menjadi ia akan dia. Awat hinan ke kepada Allah dari dikatakan lu. Ya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bukan Nabi jika bahawa segala anak kunci daripadanya itu dikeluarkan daripada tempatnya. Dikira anak kunci sebagai pembuka tempat yang namanya Hadratil Qudus. Dikira dibuka dicok mendung niscaya tiada melulus akan dia oleh 7 petala langit dan bumi. 100. Dina ada kuncinya dan ubina ada kuncinya. 100 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ayat tekak kan kuncinya. Ni aku menang. Nah, maka apabila mengambil oleh Jibril alaihissalam akan segala anak kuncinya, di saat dicop oleh Jibril ubina anak kunci,
ataupun anak kunci Hadratil Qudus tersebut menghantar ia akan sayapnya di bawah Hadratil Qudus itu. Artinya begitu anak kuncinya duduklah sayap malaikat Jibril di bawah Hadratil Qudus. Mesti bahasa katanya tiga raksasa untuk menicok sebuah gunung inak pinat. Ikloklah gunungnya rayu. Rayu gunung dicelok jarak ibarat itu yang menang si kemana sayap malaikat. Sehingga duduk diculoklah sayap malaikat di bawah daripada Hadratil Qudus. Sehingga hiduplah Hadratil Qudusnya di atas sayap malaikat. Nyorai dekat Hadratil Qudus ni waktu itu. Jadi baik di rumah orang ke raya dekat luar biasa. Kekuatan yang di Jibril itulah Allah Taala. Nah, yang bantah. Jadi itu di bawah sayapnya, di bawah Hadratil Qudus itu. Dan menyuruh Allah Taala akan angin. Ya, diperintahlah oleh Allah Taala akan angin timur. Angin sebelah timur bawa menolong akan dia atas menanggungnya. Angin bantu, diperintah oleh Allah Taala angin, sehingga ibuut di angin, juga untuk membantu malaikat Jibril membawa Hadratil Qudus. Maka menanggung ia akan dia dengan mahliganya dan kubahnya dan biliknya dan segala madinahnya. Ya. Jadi gubalah ni malaikat Jibril Hadratil Qudus tersebut yang di dalamnya itu ada istana-istananya, ada kubah-kubahnya, ada bilik-biliknya dan segala Madinah ada kota-kotanya dan segala pohon kainnya dan bak-bak kain loh. Jadi itu kan tempat yang kecil. Haji Nabi katanya manusia mereka kan dipegat orangnya kapal itu, dah kapal pesiar itu yang dalamnya mudah dukurong dan duku malam kan. Hina duku nak bak kain ni pula dengan kapal ni. Ini pula itu kita yang taman, kita yang ulah rumah, kita yang kita ni mudah dalam kapal itu. Karena kapal cukup raya itu juga jalan laut tapi nya ada nilai yang dipegat oleh Allah yang luar biasa dalam tinggal dan diburut dengan malaikat Jibril. Yang memburut temandung Ubena yang dalam Hadratil Qudus dan anak bidadarinya dan wildannya, bidadari-bidadari, wildan pelayan-pelayan yang dalam surga, maka dihantarkan ia akan dia di bawah aras Ar-Rahman. Ho geba gede di bawah aras, gede di bawah. Ya, ini gede di bawah. Dan antara surga Jannatul Adnin di bawah aras Ar-Rahman, mana aras Ar-Rahman? Aras Allah. Dan antara surga Jannatul Adnin. Dukuduji adalah antara surga Jannatul Adnin. Nah, maka datang akan dia oleh seru daripada pihak Tuhan yang Rahman. Maka bahwasanya terdengarlah seruan daripada pihak Allah. Artinya Allah lah yang menyeru dan menuju, ya Jibril, berjalan olehmu akan daku dengan Muhammad dan umatnya. Wahai Jibril, ajak ligata bersama Lun. Berjalan akan daku ku dikau dengan Muhammad dan dengan umatnya dan segala anbiya dan segala rasul. Artinya perintah untuk ya Muhammad, umatnya, nabi-nabi, rasul-rasul, dan suruh olehmu akan mereka kepada jamuanku dan kemuliaanku. Yang kebat tempatnya di tempat mandu manusia yang hilang ke berjamin oleh Allah Taala. Sedangkan manusia itu dan surga masing-masing. Para nabi dan rasul juga demikian, bukan di Hadratil Qudus. Sehingga menjelaskan kita lain dari riwayatnya juga, untuk awatnya kagubi, mesti contoh di kita berkirim undangan lah, undangan yang datang dari Allah, bujuk mandu, sehingga berangkatlah terbang selama 1000 tahun baru truk Hadratil Qudusnya. Terbang dengan kenderaan masing-masing, karena kenderaan dalam surga kalau lagi kenderaan dalam dunia, punya kenderaan dalam dunia berjalan kan di atas bumi, bahkan nanti kan terbang pesawat, karena cuma ada bunga mandu. Jadi menjadi terbang dan berangkat tersebut truk serbai tahun baru truk tempat. Kan, tak itu nak dibalang berpegang. Hai kan kalian bisa, ini kan sesuatu yang dapat diungkapkan. Padahal nikmat surga kan mulanya nanti melebihi daripadanya mandu. Telah berkata oleh empunya cerita, maka berjalanlah Jibril. Pegahlah mulai tumpu yang ceritanya, maka berjalanlah Jibril kepada surga. Gejaklah Jibril kepada surga-surga mandung, menyeru ia dengan suaranya. Angka undang mandung maksudnya, dengan suaranya yang mendengar akan dia oleh yang hampirnya dan yang jauhnya. Suara Jibril didengar oleh yang tahu dan yang jauh. Bila penduduk surga mandung didengar suara Jibril. Ya Habibi, ya Muhammad, yang pun. Wahai kekasihku, wahai Muhammad. Luhur itu madu perkara pula bimsapat gede madu. Bermula Allah Taala karim, bermula Allah karim mulia.
Barulah Allah Ta'ala, Allah yang mulia, salamun, salam akan dikau. Allah mengucapkan salam kepadamu, hai Muhammad. Dan menanti ia. Ini menanti dan dia biar. Menanti ya, betul ya menanti. Dengan dia yang beko. Menentu. Jadi menentu, menanti. Mana menentu? Allah kagak potentek, kagak khusus kepada kata menentukan ya menentukan yang mana jika kagak potentek. Ini bahasa katanya, wahai Muhammad, Allah kagak khusus kepada kata akan dikau dengan tahiyah dengan penghormatan dan dengan ikram, dengan kemuliaan, dan menyeru ia akan dikau. Wahai Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, Allah sampaikan salam kepadamu. Allah akan khususkan engkau dengan penghormatan, dengan kemuliaan. Allah dipanggil engkau untuk dijamu akan dikau. Ya, yang terdengar panggilan malaikat Jibril. Yang panggilannya walaupun ke Nabi Muhammad terdengar kepada seluruh penduduk yang ada dalam surga. Ya, kan? Dan sekalian, Allah dan menyeru ia akan dikau dan nyandau akan dikau dan umat engkau. Bukannya umat Nabi Muhammad yang dalam surga juga dipanggil, dan sekalian anbiya, sekalian rasul kepada jamuan ataupun kepada jamu ini, kepada tempat jamuan tersebut. Maka bahwasanya berdiri artinya telah dipanggil oleh Allah kalian semua untuk dijamu oleh Allah Taala ke sebuah tempat. Maka berdiri Nabi SAW atas dua kakinya, bedahlah Nabi gedau-gedau, dan turun ia daripada mahligainya. Turunlah Nabi daripada istananya, daripada tempatnya ya Rasulullah, dan datang ia kepada bapaknya Adam alaihissalam. Berangkatlah Nabi Muhammad kepada bapaknya Adam alaihissalam dan Khalilullah Nabi Ibrahim. Ada nama Nabi Ibrahim Khalilullah, bijak kepada Nabi Adam dan bijak Khalilullah, dan pada sekalian anbiya dan segala umat. Kemudian didatangkan bagi Nabi SAW. Benar-benar turun dan datang ia kepada bapaknya Adam alaihissalam, dan datang ia kepada bapaknya. Berarti tentang ini Nabi Muhammad kepada Nabi Adam dan kepada Khalilnya Nabi Ibrahim dan kepada sekalian anbiya dan segala umat. Kemudian didatangkan bagi Nabi SAW akan unta, kepalanya daripada yakut dan tengkuknya daripada zabarjad, daripada zamrud. Jadi nyom sapat musaffatlah bahwatanya nabi-nabi du Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain dan umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwatanya kami musafat mana-mana kepada Nabi Muhammad didatangkan satu unta yang model unta tersebut kepalanya daripada yakut. Hanya kepalanya daripada yakut, dipegang Allah daripada yakut, bukan ada mahkota di kepalanya. Kepala dipegang daripada yakut. Tengkuknya daripada zamrat ataupun zamrat, dan dadanya daripada emas, dan kakinya daripada marjan, jenis permata mandung dipegang. Kan tubuh lagi unta yang awalnya, kendaraan yang awalnya. Na tubuh, na kulit, na mulai, na darah, na tulang, na urat, kemudian. Tapi dipegang oleh Allah Ta'ala sebahagian anggota daripada permata, yakut, emas, dan kakinya daripada marjan. Kemudian didirikan atas kepalanya kubah karamah, kubah kemuliaan atas kepala unta pun, dan dibukakan panji-panji alhamdulillah, panji-panji kepujian. Bahwasanya dibentangkan bendera-bendera kerasulan Rasulullah, panji kebenaran, panji kepujian, dan mengendarai ia Nabi Adam dan Nabi Ibrahim Khalil, dan satu taif kelompok daripada anbiya, dan orang yang dikendarailah unta tersebut. Hana buah bina fi seolah-olah ini sampai mandu-mandu Nabi Adam juga Nabi Ibrahim, dan satu kelompok daripada para nabi dan segala rasul di pihak kirinya. Nabi Muhammad berjalan di atas kendaraannya. Nabi-nabi lain juga demikian, di kiri dan di kanan, di pihak kirinya. Rawi Nabi Muhammad mandu-mandu, para rasul-rasul dan para nabi-nabi mandu. Para rasul, para nabi dan kita yang umat Muhammad berjalan di sebelah kiri Nabi Muhammad. Ja mandu-mandu, hoja. Itu kena jak gede, bak surga, bak tabuh tempat yang namanya Hadratil Qudus.
Hidih untuk merupakan Allah Ta'ala, mendengar kalam Allah, melihat zat Allah, dijamu oleh Allah hidih. Kan? Dan berjalan mereka itu dalam perhimpunan bangsanya. Bangsanya dalam perhimpunan umatnya masing-masing. Semuanya berangkat. Dan saf yang satu, dalam satu saf, musapat mandu-mandu. Dan segala pohon kayu, cuma yang musapat kan jauh. Cuma bak kaya yang dalam surga, segala pohon kayu menyeru setengahnya akan setengahnya. Bak kaya sampai keroro ikut le bak kaya. Putra ikut le bak kaya undur olehmu daripada jalan jamaah Rasulullah. Yang ikut le bak kaya minah diat mundur pinggir minah hubinah bak kaya mengupal dengan jamaah jalan. Mesti lagi masa Nabi Sulaiman lagi berjalan ikut dari Raja Sidom. Dari Raja Sidom. Nyata-nyatanya wahai pasukan Lut masuk dikata mandu-mandu dalam mumpung dari masing-masing, dalam sarang masing-masing supaya tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman, kan? Nya menanti ikut lebak kaya setengahnya kepada setengahnya undur oleh kamu daripada jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tiada binasa oleh kamu atas mereka itu akan sah mereka. Aku baik kena supaya baik kena jamaah. Jadi kita pinggirlah mereka itu. Nyamatan hal tu bayangkan kita pakai di mina-mina. Nah ni itu kenal ni. Ya. Tapi yang ini telah meriwayat Ibni Abbas. Nyamatan kita bersambung nyamatan dalam perjalanan. Dalam perjalanan untuk menuju satu tempat yang dijamu oleh Allah. Kalau kita bersambung. Hairat memang kisah. Ini yang dapat diungkapkan. Sebab ini khusus kepegang, makin panjang pendengar ini. Khusus disampaikan tentang sifat-sifat surga. Dan kebang, kan? Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu